video drama sejarah kepala merahan. Yuk simak baik-baik ceritanya ya. Dahulu kala, tepatnya pada tanggal 24 Juni 1859, ada sebuah kereta tua yang menyusuri kawasan di daerah Italia Utara. Kereta tersebut menempuh perjalanan yang amat sangat panjang dan sulit, melewati berbagai sungai-sungai yang bahkan banyak di antaranya tidak memiliki jembatan. Kereta itu ditumpangi oleh seorang pengusaha asal Swiss bernama Jane Henry Dunant. Ia adalah seorang pengusaha yang sedang melakukan perjalanan untuk menemui Kaisar Prancis Napoleon III. Perjalanan yang sangat melelahkan. Semoga Kaisar mau menerima. Setelah melalui perjalanan yang amat sangat panjang, akhirnya Henry Dunant tiba di sebuah desa. Itu adalah desa Sauvain. Sesampainya Henry Dunant di sana, ia amat sangat terkejut karena apa yang ia lihat bukanlah yang ia harapkan. Padang rumput di desa itu telah berubah menjadi medan pertempuran yang amat sangat dahsyat antara tentara Prancis dengan Austria. Astaga, ada apa itu? Kenapa mereka bergeletakan? Astaga, kenapa ini? Kalau harus bergeletakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Hati Henry Dunant dipenuhi perasaan yang amat sangat berat melihat ribuan prajurit tergeletak. Ada yang luka, sakit, sekarat, bahkan hingga tewas. Melihat kondisi prajurit yang seperti itu, meskipun hatinya merasa takut, Henry Dunant tetap tergerak untuk menolong para korban yang ada di situ. Saat Henry Dunant ingin mengubah di desa Castiglione terdapat gereja, ia ingin menjadikannya sebagai sebuah tempat untuk melakukan pertolongan. Namun, saat hendak memasukkan para korban ke dalam gereja itu, ia dihalangi oleh beberapa warga yang ada di sana. Siapa Anda? Permisi, kami membutuhkan tempat untuk perawatan. Jangan gunakan tempat ini. Kalian tidak layak untuk memasukinya. Tapi tempat terdekat melakukan perawatan. Itu salah mereka. Kenapa mereka berperang? Sekarang mereka sekarat. Mereka akan mati semuanya. Tidak akan memiliki hati. Ya, kita adalah orang yang sakit. Kami ingin melakukan pertolongan. Tapi itu adalah salah mereka, bukan salah saya. Saya tidak pernah memandang orang itu salah atau tidak. Namun sekadar berkepentingan dalam mereka butuh pertolongan. Silakan gunakan tempat ini. Mereka semua akan mati dan usahamu akan sia-sia. Akhirnya, warga desa itu pun meninggalkan Henry Dunant sendiri. Dunant pun bergegas membawa pasien-pasiennya ke dalam gereja itu. Dengan dibantu para warga sekitar, Henry Dunant pun langsung dengan sigap melaksanakan pertolongan. Dari pagi hingga malam, ia bekerja keras untuk merawat para korban tanpa mengenal lelah. Bahkan, Henry Dunant dengan senang hati menuliskan pesan-pesan terakhir para korban untuk keluarga mereka tanpa membedakan latar belakang para korban. Para kaum perempuan yang ada di desa itu juga turut membantu Henry Dunant untuk merawat para korban sebagai perawat. Dari pagi hingga malam, mereka semua bekerja keras. Melihat hal itu, Henry Dunant akhirnya merasa iba dan meminta para kaum perempuan untuk pergi pulang dan beristirahat. Tolong sampaikan pesan ini. Baiklah, akan saya sampaikan. Nona, istirahatlah, pulanglah. Kalian butuh istirahat. Tidak Tuhan, mereka semua saudaraku. Bagaimana kita bisa tertidur dengan kondisi mereka seperti ini? Ternyata para kaum
kaum perempuan menolak ajakan Henry Dunant untuk pergi pulang ke rumah beristirahat. Mereka semua lebih memilih membantu para korban hingga para korbannya pulih, karena telah menganggap para korban sebagai saudara mereka sendiri. Waktu demi waktu terus berlalu. Tanpa mereka sadari, tugas Henry Dunant di situ telah selesai. Ia pun harus kembali ke daerah asalnya di Jenewa, Swiss. Sekembalinya Henry Dunant di Jenewa, ia semakin hari tidak dapat melupakan pengalaman berharganya yang ia dapatkan di desa Sauveningen. Henry Dunant pun berpikir untuk menuliskan para kenangannya ke dalam sebuah buku. Buku ini pun berjudul A Memory of Sauveningen, atau dalam bahasa Indonesia berarti kenangan dari Sauveningen. Buku A Memory of Sauveningen ini akhirnya terbit pada tahun 1862 dan menggemparkan seluruh Eropa. Karena di dalam bukunya Henry Dunant menuliskan dua gagasan, di mana yang pertama adalah agar di setiap negara dibentuk sebuah kelompok sukarelawan yang tugasnya ialah menolong para korban saat perang. Dan yang kedua adalah agar di setiap negara dibentuk sebuah kesepakatan untuk melindungi para relawan itu. Dari sinilah gagasan itu lahir. Di tahun 1863, tepatnya pada tanggal 9 Februari, Henry Dunant bersama 4 warga Jenewa lain membentuk sebuah komite internasional korban luka yang sekarang namanya berubah menjadi ICRC, atau International Committee of the Red Cross, yang dalam bahasa Indonesia berarti Komite Internasional Palang Merah. Nah, siapa saja sih kira-kira 4 warga Jenewa yang telah membantu Henry Dunant? Ia adalah yang pertama, General Dufour, kedua ada Dr. Budore, tiga Dr. Louis Appia, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Gustave Moynier. Terima kasih sudah datang, saya sangat senang. Dan kami yang berterima kasih, Dunant. Ini adalah hal yang penting dan sungguh terhormat. Saya bisa memiliki kesempatan untuk bergabung. Benar, sudah cukup kita hidup dalam organisasi. Mari kita ubah kehidupan ini. Bukan hanya di negeri ini saja, tapi kita harus bisa mengubah seluruh dunia. Dengan rasa kepedulian dan rasa saling tolong menolong antar sesama manusia. Ayo kawan, kita pasti bisa lakukan. Dan pada tahun itu pula, yaitu di tahun 1863, konferensi internasional diselenggarakan di Jenewa dan mengadopsi lambang palang merah berdasarkan putih sebagai tanda pengenal Perhimpunan Palang Merah Internasional. Lambang ini juga merupakan kebalikan dari bendera Swiss yang memiliki arti bahwa organisasi Palang Merah merupakan sebuah organisasi yang netral, karena negara Swiss sendiri merupakan negara yang netral. Dan pada tahun selanjutnya, yaitu di tahun 1864, Konferensi Jenewa yang pertama membahas mengenai perbaikan kondisi prajurit yang perang di darat diadopsi oleh sebuah konferensi diplomatik. Sebenarnya tidak hanya konferensi Jenewa itu, terdapat 4 konferensi Jenewa, di mana yang pertama membahas mengenai perbaikan prajurit perang di darat, yang kedua mengenai perbaikan kondisi prajurit yang kapalnya karam, terluka dalam perang di laut, yang ketiga perlindungan terhadap tawanan perang, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap rakyat sipil dalam masa konflik bersenjata. Nah, itu dia teman-teman sejarah mengenai awal mula terbentuknya organisasi Palang Merah Internasional. Dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa kita semua sebagai umat manusia harus saling menolong satu sama lain tanpa membeda-bedakan sesama. Cukup sekian dari kontingen kami W8.
Semoga teman-teman bisa menikmati videonya ya. Dadah!